Di atas arena, seorang petarung bertopeng kera menjadi bulan-bulanan bagi lawannya. Para penonton menyoraki si kera yang makin tak berdaya dengan darah memenuhi muka. Akhirnya ia pun dilempar keluar sebagai pecundang yang kalah oleh kerasnya dunia. Sementara seorang pemandu mengakhiri acara, si manusia kera berusaha bangkit dan berjalan dengan tenaga yang tersisa. Hinaan para penonton diabaikannya karena suatu ketika ia akan segera membalas kekalahannya. Di ruang istirahat, si manusia kera yang biasa dipanggil Kid kemudian ditemui oleh Tiger, si pemilik acara. Kid lantas meminta bayaran, namun Tiger hanya memberinya separuh dari honor yang semestinya. Tiger berkata bahwa ia bisa memecat Kid kapan saja jika ia tak mau menerima. Kid tak bisa berbuat apa-apa atas perlakuan Tiger yang semena-mena. Ketika malam menjelang, Kid menunggu seseorang di sebuah bar. Televisi memberitakan seorang agamawan bernama Baba Shakti yang pengaruhnya makin besar. Kid seolah memperhatikannya dengan penuh amarah dan dendam. Perhatian Kid kemudian teralihkan oleh seorang anak yang datang. Ia menyerahkan sebuah ponsel berisi rekaman seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Queen yang adalah manajer dari gedung King yang terkenal, yakni tempat rahasia berkumpulnya para penguasa tanpa sorotan wartawan. Si anak menginformasikan bahwa Queen akan berada di sebuah kafe besok saat siang. Keesokannya, seorang pengemis lantas diutus untuk mencuri dompet sasaran. Dompet pun dengan cepat beralih tangan hingga akhirnya diterima oleh Kid yang menunggu santai. Dengan dompet yang ia dapatkan, kini Kid punya alasan untuk menemui si perempuan. Ia kemudian pergi ke kantornya dengan dikawal oleh keamanan. Kid menyerahkan dompet Queen dan menolak diberi imbalan uang. Yang ia minta adalah pekerjaan, namun Queen tentu tak mau menerima sembarang orang. Kid pun menunjukkan telapak tangannya yang rusak dan bersedia melakukan apapun asal dipekerjakan. Malam itu menjelang tidur, Kid kembali terkenang akan ibunya yang telah meninggal. Beliau pernah bercerita tentang Hanuman yang menginspirasinya untuk tetap hidup melawan penderitaan. Di hari pertamanya bekerja, seorang lelaki bernama Alfonso tiba-tiba mendatanginya. Alfonso curiga bahwa ia pernah melihat Kid entah di mana. Namun Kid berusaha mengelak dan menghindar dari pertanyaannya. Setelahnya di pasar tradisional, Kid melakukan transaksi rahasia yang mengantarnya kepada penjual senjata. Ia kemudian membeli satu pistol kecil yang mudah disembunyikan dan dibawa. Saat hendak mengantar makanan, Kid melihat Queen sedang memarahi seorang wanita. Kid terus masuk dan pura-pura bersikap biasa. Alfonso kemudian tiba yang mana ternyata ia adalah tangan kanan Queen yang sangat dipercaya. Hal tersebut membuat Kid tertarik sehingga ia pun langsung mengejarnya. Kid berkata bahwa ia bisa membuat uang Alfonso berlipat ganda, yakni dengan menaruh taruhan kepada lawannya karena nanti malam ia akan berlaga. Sebagai imbalan, Kid meminta kenaikan pangkat di tempat kerja. Alfonso pun langsung setuju atas kesepakatan bersama. Di atas ring, Kid sebagai manusia kera kembali dihajar secara membabi buta. Darahnya menetes dari luka di muka, namun tetap bertahan menanggung derita. Akhirnya ia pun kalah dan pingsan sesuai janjinya. Sejak saat itu, Kid tak lagi bekerja di bagian dapur. Ia kini bertugas sebagai pelayan di ruang VIP di lantai atas, tempat di mana para politisi dan agamawan berkumpul demi memuaskan hasrat mereka. Para polisi dan bandar juga bekerja sama demi keuntungan bersama. Wanita dari berbagai negara pun disediakan dan siap melayani kapan saja. Kid dan Alfonso juga makin akrab sebagai rekan kerja. Alfonso mengajak Kid mengendarai bajainya yang sudah dimodif sedemikian rupa. Sepanjang jalan kenyataan hidup menjadi kian jelas antara si miskin dan si kaya. Beberapa hari setelahnya, Kid kebetulan melihat wanita yang pernah dimarahi oleh Queen di kantornya. Ia sedang melayani seorang lelaki kaya yang memaksanya untuk bercinta. Hal tersebut membuat Kid kembali dihantui oleh masa lalu tentang ibunya. Perasaan bersalah membuat Kid akhirnya berlari keluar untuk menenangkan jiwa. Saat ia masih bocah dahulu kala, desa kecilnya telah menjadi target penggusuran oleh negara. Para polisi tak segan menghajar para warga dan membakar rumah mereka. Kid masih ingat betul wajah sang polisi yang membunuh ibunya. Di luar sendirian, Kid kemudian didekati oleh seekor anjing jalanan. Ia pun memberinya makanan dari tong sampah yang sudah dibuang. Tak lama berselang, si wanita bernama Rita rupanya juga ikut keluar. Rita berkata bahwa ia sudah terbiasa dilecehkan sebagai wanita pelayan. Setiap hari dan malam, Kid mulai tekun berlatih menembak dengan pistolnya.
Di samping tetap bertarung dan berlaga, Kit juga tak lupa memberi makan anjingnya. Hidup yang sebatang kara membuatnya bebas melakukan apapun demi membalaskan dendam luka. Hingga akhirnya tiba di suatu malam, Kit memanggil anjingnya dengan siulan. Di lehernya terdapat sebuah pistol yang telah ia kalungkan. Ia kemudian segera menemui Alfonso yang sedang membungkus narkoba. Keduanya lantas mengantarnya kepada para petinggi negara yang sedang berpesta. Saat itulah Kit melihat dengan jelas sang target yang sedang dilayani oleh Rita. Kit pun seketika berlari ke toilet sebab menahan amarah dan duka. Ia lebih dulu membulatkan tekad demi almarhum ibu tercinta. Ketika sang petinggi polisi bernama Rana Singh meminta narkoba, Kit dengan sigap sudah ada di sana. Rana kemudian menghirupnya, namun tiba-tiba hidungnya berdarah karenanya. Sesaat kemudian, Kit segera menyusul ke toilet dan langsung mengarahkan senjata. Namun Rana seketika menghantam Kit dengan botol kaca. Perkelahian pun berlangsung dengan sengit antara keduanya. Di ruang pesta, orang-orang menjadi kacau setelah mendengar suara tembakan. Sedangkan Kit dan Rana masih saling menghajar dengan penuh kekuatan. Berbagai pukulan dan tendangan dilesatkan demi menghabisi lawan. Sesaat kemudian terdengar pintu digedor oleh petugas keamanan. Kit lantas memecahkan jendela untuk mencari jalan keluar. Ia harus lebih dulu kabur karena tidak mungkin menang. Kit yang dikejar terus berlari ke parkiran dan berhasil mencapai kendaraan. Ia pun langsung berangkat sambil membawa Alfonso yang tak mau ketinggalan. Dengan bajai keduanya melesat ke jalan raya dengan penuh kecepatan. Sayangnya polisi belum menyerah dan terus mengerahkan pasukan. Hingga akhirnya Kit berhasil memasuki gang namun terhenti oleh seorang gadis di tengah jalan. Polisi lantas menabrak bajai mereka hingga terpental. Kit yang setengah sadar langsung dipukul hingga pingsan. Ketika tersadar, Kit sudah berada di dalam kendaraan. Ia pun kembali melawan dan berhasil melompat ke jalanan. Kit terus berlari menaiki tangga hingga tiba di atap bangunan. Namun sebuah tembakan kemudian membuatnya tumbang dan tenggelam ke dalam sungai. Antara kenangan dan kematian, Kit tidak bisa lagi memastikan kenyataan. Seolah ia berada di masa lampau sekaligus di masa sekarang. Kesadarannya pun mulai menggelap dan menghilang. Ketika siuman, Kit menjadi heran melihat lukanya yang sudah diobati. Seorang lelaki kemudian menyapa dan memperkenalkan diri. Ia bernama Alpha yang adalah penjaga kuil suci bagi rakyat jelata. Alpha berkata bahwa Kit seharusnya sudah mati akibat lukanya. Namun entah mengapa dewa seakan menyiapkan sebuah rencana. Kit tak mau berbasa-basi dan segera pamit untuk pergi dari sana. Namun Alpha berkata bahwa para polisi tengah menyisiri kota. Sementara itu di kuil yang berbeda, Baba Sakti memerintah Rana agar mencari pelakunya. Ia tidak ingin ada penghalang bagi pemilu yang sebentar lagi akan tiba. Calon mereka harus menang dengan cara apapun saja. Bersama orang-orang desa, Kit menikmati kesenian di kuil rakyat jelata. Namun hingga larut malam tiba, Kit tidak bisa memejamkan mata. Alpha lantas mengajaknya ke bawah sebuah pohon tua. Ia akan melatih Kit melewati rasa sakit dan pahit dengan mencapai puncaknya. Alpha kemudian mengambil sebuah biji lalu menghaluskannya. Ketika Alpha meniupkannya, dada Kit pun seolah terbelah oleh dendam duka. Kisah masa kecilnya lantas berputar cepat di dalam kepala. Sebagai antek kekuasaan, Baba Sakti hendak membangun pabrik demi mendapat laba besar. Namun orang-orang desa menolak dengan keras atas penggusuran. Ia pun memerintah Rana agar mengerahkan aparat kepolisian. Rumah-rumah lantas dibakar dan warga mendapat kekerasan. Di tengah kekacauan, Ibu Kit didatangi oleh Rana untuk dilecehkan. Namun Ibu Kit masih berani melawan sehingga Rana menjadi marah besar. Ia pun dihajar habis-habisan sebelum akhirnya dibakar. Ketika pagi menjelang, Kit mulai berusaha bangkit dari keterpurukan. Berhari-hari kemudian ia berlatih dengan keras untuk menghadapi pertarungan yang lebih besar. Orang-orang kuil merasakan semangatnya yang membara menuju perubahan. Sementara itu, kampanye pemilu dengan janji-janji palsu makin gencar dilakukan. Sang calon penguasa yang didukung Baba Sakti disambut meriah oleh rakyat yang terbutakan. Baba Sakti akan melakukan apapun demi memenangkan kekuasaan. Hari itu, orang-orang kuil menjadi panik mendapati anggota mereka telah diserang. Alpha tahu bahwa Baba Sakti telah mengutus preman karena menganggap mereka sebagai ancaman.
Kit tidak mau tinggal diam dan harus memulai pembalasan. Beberapa hari setelahnya, Alfonso yang menggelandang melihat poster kembalinya sang manusia kera. Rupanya Kit memutuskan untuk kembali ke arena dan akan melawan sang juara bertahan bernama Cobra. Para penonton seakan sudah bisa menebak siapa pemenangnya. Namun saat bel berdentang, tendangan Kit seketika membuat Cobra terkapar begitu saja. Tiger menjadi panik, begitu pula dengan para penonton yang kecewa. Seorang petarung berjuluk Beruang lantas dikeluarkan untuk membunuh Kit di dalam arena. Pertarungan pun kembali dimulai yang mana pukulan Kit seakan tak ada harganya. Sang Beruang terus-menerus menyerang secara membabi buta. Hingga akhirnya Kit menyasar titik rawan dan berhasil menjatuhkan lawan tanpa daya. Penonton pun menjadi terdiam dan tak bisa lagi berkata-kata. Tak lama setelahnya, Alpha kemudian menemukan tas penuh uang sebagai balas budi dari sang manusia kera. Sementara itu di Gedung King, para petinggi partai sudah berkumpul untuk merayakan kemenangan bersama. Sang calon presiden sangat berterima kasih kepada Baba Sakti sang tokoh agama, juga kepada Rana sebagai Kapolri yang telah menggerakkan aparat negara. Tanpa mereka sadar lewat pintu belakang, sang manusia kera telah datang dan langsung menghajar para pengawal. Dibantu oleh para penjaga kuil yang bergerak dari parkiran, Kit terus masuk ke dapur dan sekali lagi membuat kekacauan. Setiap orang yang mendekat langsung dibunuhnya tanpa ampunan. Setibanya di lantai atas, Kit membuat kejutan dengan melepas petasan. Orang-orang menjadi kacau dan perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Si manusia kera memanfaatkan semua barang untuk menghabisi lawan. Sayangnya makin banyak penjaga berdatangan dan mengepung Kit seorang. Untungnya Alpha dan anak buahnya juga tiba di saat yang dibutuhkan. Namun di tengah pertarungan, Queen lantas menembaki setiap orang. Rita pun seketika memukulkan nampan hingga membuat Queen pingsan. Melalui lift, Kit kemudian melanjutkan perburuan Kapolri yang telah membunuh sang ibunda. Namun Rana memang sudah bersiap untuk membantai Kit hingga tak bernyawa. Pertarungan kedua lantas dimulai dengan penuh tenaga. Kit berhasil dilempar hingga menembus kaca. Namun serangan Kit selanjutnya membuat Rana tak bisa lagi membalasnya. Dengan kenangan dan dendam yang membara, Kit pun mengakhiri sang Kapolri saat itu juga. Namun pembalasan si manusia kera belum selesai. Ia terus naik ke lantai paling atas yang adalah apartemen mewah sang agamawan. Di sana Baba Sakti rupanya sedang bersantai seolah merasa dirinya adalah Tuhan. Sambil mendekat ia memberi nasihat bahwa kemarahan tak bisa mengobati dendam. Kit hanya terdiam seiring ingatan senyum ibunya berkembang. Namun tiba-tiba Baba Sakti seketika menusuk Kit yang lengah dan tidak siaga. Kit berusaha menahan nyeri luka dan berhasil menjatuhkan lawannya. Ia pun mencabik-cabik sang agamawan hingga dosanya tak tersisa.